Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Santriawan dan santriawati, kita kembali lagi dalam video pembelajaran di semester baru ini. Bersama Ustadz kita akan belajar dengan kitab yakni Al-Arabiyah li Ghairil Arab, metode Mustaqili, yang sebelumnya Ustadz sudah jelaskan tentang pengantarnya, dan hari ini kita masuk pada materi yang pertama. Seperti umumnya pembelajaran bahasa Arab, mesti yang pertama itu yang dikaji adalah tentang kata, ya, tentang kata. Kata dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-kalimah. Jadi al-kalimah itu adalah kata. Al-kalimah adalah kata. Nah, kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yakni ismun, ya, ismun, fi'lun, harfun. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Apa itu ismun atau isim? Ismun itu kalau di bahasa Indonesia dia dikenal dengan kata benda. Kata benda. Jadi kata yang benda atau kata yang kebendaan itu dikenal dengan istilah isim. Misalnya guru. Guru itu mudarrisun. Nah, berarti karena dia orang, ya kan? Orang, mudarrisun, maka dia masuk kepada isim. Misalnya lagi benda. Benda misalnya kubun, ya, gelas. Gelas itu kan benda, ya. Kubun. Nah, kubun itu juga terkategori sebagai kalimat isim, kata benda, kubun. Nah, satu lagi bisa juga dia yang juga termasuk isim itu kata sifat. Sifat itu kan sebetulnya bukan orang, bukan juga benda, ya, tapi dia sifat. Maka sifat itu, karena sifat itu dia melekat kepada benda ataupun orang, maka dia juga dianggap sebagai isim atau dia terkategori sebagai isim. Seperti misalnya shogir, kecil, ya. Shogir itu artinya kecil. Nah, ini kan kata sifat. Shogir, kecil, dia kata sifat sebetulnya. Tetapi setiap kata sifat itu dianggap juga sebagai kalimat isim. Jadi kalimat isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu contohnya ya orang seperti mudarris, ya kan? Atau nama orang misalnya Muhammad begitu, ya, Ahmad. Nah, bisa juga benda seperti kubun, gelas. Bisa juga pohon, misalnya pohon kan alam, ya, benda juga. Syajarun, ya, syajarun atau syajaratun, ya, syajaratun. Nah, satu lagi yaitu kalimat sifat, kata sifat. Kata sifat itu terkategori sebagai isim, ya, terkategori sebagai isim. Baik, itu yang pertama, kata kalimatul ismi, kalimat isim. Yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Fi'lun itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata kerja. Jadi fi'lun adalah kata kerja. Misalnya kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, misalnya memakan, meminum, ya, berlari, ya, itu kata kerja, kan. Nah, dalam bahasa Arab kata kerja itu disebut fi'il. Misalnya tadi memakan, akala, memakan. Atau duduk misalnya,
jalasa. Nah, kata kerja kan, sedang duduk misalnya, ya, jalasa. Atau misalnya juga melihat. Nah, itu juga kan kata kerja, melihat. Nazoro melihat. Nazoro melihat. Nah, jadi kata kerja dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'lun, ya. Baik, berikutnya harfun. Kalimatul harf, yakni kata bantu. Kalau mau kita padankan dengan bahasa Indonesia, mungkin yang lebih dekat adalah kata bantu, ya, seperti di, ke, dari, ya, tetapi, itu semua kata bantu. Akan, nah, itu semua kata bantu. Nah, dalam bahasa Arab yang lebih dekat padanannya dikenal dengan istilah kalimatul harfi, huruf, ya. Seperti misalnya kalau di itu kan fi, ya, kemudian min, kalau dari itu min misalnya, ya. Kalau akan itu misalnya sa, ya, sa. Nah, sa, ya, huruf sin begini kan sa, kayak saufa juga sama saufa. Ini artinya akan. Nah, itu dikenal dengan istilah kalimatul harf, kata bantu. Baik, kata bantu. Nah, kita simpulkan. Jadi kalimat atau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada yang disebut kalimatul ismi atau isim, ismun, kalimatul fi'li atau fi'il, ya, kalimatul harfi, huruf. Kalau isim adalah kata benda, ya, fi'il adalah kata kerja, harf adalah kata bantu. Nah, itulah pembagian kalimah, al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Baik, itu yang bisa Ustaz sampaikan berkaitan dengan pembahasan al-kalimah. Kita akan lanjutkan dalam latihan dan juga video-video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.